Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pemberontakan G30 SPKI. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Suci Reski Ramadhani dan rekan saya bernama Nirma Lesari. Sebelum saya masuk ke materi utama, izinkan saya memberikan sedikit pesan dan kesan saya. Tentu kita langsung mengingatnya sebagai tragedi mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu diharapkan video ini tidak hanya berisi informasi saja, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Karena apa yang bisa membuat suatu negara mengalami kehancuran adalah dari bangsanya sendiri, sehingga kita tidak boleh terbuai oleh asupan pemecah belah. Dengan meningkatnya rasa toleransi, hal ini menunjukkan bahwa mempelajari sejarah sangatlah penting agar kejadian buruk di masa lalu tidak pernah terulang kembali. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 5 poin penting. 1. Apa itu G30 SPKI? 2. Apa tujuan dilakukannya G30 SPKI? 3. Faktor apa yang menyebabkan G30 SPKI? 4. Bagaimana dampak setelah terjadinya G30 SPKI? 5. Kemungkinan apa yang terjadi jika PKI berhasil mengkudeta pemerintah? Berikut ini adalah penjelasan mengenai 5 poin di atas yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum kita membahas ke poin utama, baiknya kita sedikit mengetahui sejarah awal munculnya paham komunis di Indonesia. Banyak orang di Indonesia saat ini hanya mengenal PKI melalui kudeta atau pemberontakan yang dilakukan pada tahun 1965 saja. Namun ternyata seperterjam PKI ini sudah ada jauh sebelum itu. PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai tertua dan yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, PKI ini dibentuk pada tahun 1914 oleh Hans Nelfeld dengan nama Indi Sosial Demokratis Vereniging atau disingkat sebagai ISDV. ISDV inilah yang menjadi akal bakal dari PKI yang kita kenal saat ini. Bahkan sejak awal berdirinya mereka sudah identik dengan aksi pemberontakan di wilayah Hindia Belanda saat ini bernama Indonesia. Hingga aktivitas dari organisasi ini pun sempat dilarang oleh pemerintah kolonial. Dan para peningginya pun ditangkap dan dibuang ke beberapa wilayah termasuk Hans Nelfeld selaku pendiri. Ia dibuang ke negeri Belanda, namun paham yang mereka ajarkan ini sudah sangat melekat dan mempengaruhi pemikiran masyarakat Hindia Belanda. Setelah itu akibatnya meskipun berhasil dicekal, mereka selalu berhasil bangkit dan menghimpun kembali basis mereka. Bahkan pasca Indonesia merdeka, PKI berhasil bangkit dan menempati 4 partai politik yang paling berpengaruh di Indonesia dan menjadi yang terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan juga Uni Soviet. Hal ini terbukti dengan berhasilnya mereka menggalang sekitar 3 juta lebih rakyat Indonesia untuk bergabung di bawah naungan PKI yang berhasil memayungi beberapa organisasi sayap atau underbow seperti organisasi para wanita yang bernama Gerwani, Pemuda Rakyat, Cejimi, Sopsi, dan BTI dengan total sebanyak 20 juta anggota di dalamnya. Dan pasca kemerdekaan inilah mereka juga beberapa kali melancarkan aksi pemberontakan seperti pada tahun 1948 di wilayah Madiun. Dan yang terakhir ini yang paling kita kenal yaitu Gerakan 30 September di Jakarta dan juga Jogja. Untuk mengetahui lebih jauh sejarah dari G30S ini, simak terus penjelasan berikut ini. Apa itu G30 SPKI? G30 SPKI atau Gerakan 30 September merupakan peristiwa pemberontakan yang terjadi pada 30 September 1965. Gerakan pemberontakan ini mengakibatkan korban di mana ada 6 jenderal militer dan 1 panglima serta beberapa kerabatnya pun ikut dibunuh dan sebagian jasadnya pun dimasukkan ke dalam lubang buaya. Kemudian yang kedua, faktor penyebab dari G30 SPKI. Tentunya setiap kejadian yang terjadi memiliki sebab dan juga akibat. Berikut ini adalah penyebab dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. Yang pertama, faktor ekonomi. Hampir sama dengan kebanyakan permasalahan dari negara lain. Faktor ekonomi tentu menjadi alasan pembenaran kudeta yang dilakukan oleh PKI.
Karena pada saat itu memang kondisi ekonomi di Indonesia sedang dalam keadaan terpuruk memasuki tahun 1965, di mana hal ini menyebabkan dukungan dari rakyat kepada Presiden Soekarno pun kian berkurang. Saat itu PKI muncul pemberi iming-iming di mana rakyat diberi janji-janji manis jika mau mendukung mereka maka akan terbebas dari kesulitan yang sedang mereka hadapi. Tentu saja rakyat yang tidak mau berpikir panjang dan juga tidak tahu bahayanya ideologi komunis langsung saja setuju dengan ajakan tersebut. Lebih lagi PKI emang bergerak dari golongan buruh dan juga pekerja sehingga dengan mudah bagi mereka untuk menghimpun anggota, ditambah lagi saat itu kondisi politik Indonesia sedang dalam keadaan tidak stabil. Dengan kebijakan yang bernama Ganyan Malaysia yang dianggap akan memperparah kondisi ekonomi Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan khususnya militer mencapai titik terburuk saat itu. Yang kedua, usulan angkatan kelima dari PKI. Pengaruh PKI pada tahun 1965 telah mencapai pada puncaknya di mana pengikut dan simpati PKI telah memasuki setiap elemen masyarakat. Mereka juga memiliki hubungan cukup baik dengan Presiden Soekarno sehingga mereka pun berani mengusulkan kepada Presiden Soekarno untuk menambahkan angkatan militer yang dinamakan sebagai angkatan kelima, di mana nantinya mereka di luar pengawasan TNI. Hal ini tentu menyebabkan kecurigaan tersendiri antara pihak militer dengan PKI sehingga usaha mereka tidak disetujui. Yang ketiga, kesehatan Presiden Soekarno. Pada tahun-tahun tersebut dikabarkan bahwa Presiden Soekarno sedang sakit parah. Tentu saja hal ini menyebabkan kecemasan dan juga rumor perebutan kekuasaan bila Presiden Soekarno akan meninggal, sehingga Ketua PKI DN Edit merasa bahwa ini adalah momen yang paling tepat di mana komando tertinggi dalam keadaan kosong. Yang kelima, Amerika sebagai aktor di balik layar. Tentu saja kita tahu bahwa Amerika Serikat sebagai negara liberal tentunya sangat anti terhadap komunisme. Karena itu, melalui CIA mereka berusaha agar pemerintahan Indonesia saat itu tidak jatuh kekuasaan PKI yang merupakan partai komunis, sehingga mereka sekuat tenaga untuk menjatuhkan pamor Bung Karno. Hal ini diketahui dari dokumen NBA dan CIA yang telah disebarkan untuk mengungkapkan keterlibatan mereka dalam insiden G30 SPKI tersebut, di mana memang benar kalau mereka lah yang memberikan list anggota PKI kepada pemesuh Soeharto, sehingga dengan informasi tersebut terjadilah pembantaian keji kala itu. Dari sini emang patut dicurigai apakah ada andil Amerika dalam kenaikan posisi Soeharto yang diuntungkan karena ia menjadi presiden akibat tragedi biadab tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak memiliki bukti yang cukup. Mungkin suatu saat setelah dokumen CIA telah dipublikasikan maka kebenarannya telah terbukti. Yang ketiga, apa tujuan dari G30 SPKI dalam setiap pemberontakan? Tentu memiliki sebuah tujuan. Berikut ini adalah tujuan PKI dalam melakukan pemberontakan G30S tersebut. PKI memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Indonesia yang berlandaskan komunis, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya peristiwa yang kita kenal dengan G30 SPKI. Ditambah dengan beberapa faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya hal tersebut merupakan angin segar bagi PKI. Kemudian yang keempat, apa dampak dari G30 SPKI? Keesokan harinya tahun 1965, TNI di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto, mereka langsung bergerak membalas aksi biadab yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Dan akhirnya dengan berbagai operasi militer, pimpinan PKI yaitu DNA Edit dapat ditembak mati di wilayah Boyolali, dan Letkol Untung pun berhasil ditangkap di wilayah Tegal. Serta untuk mengikis sisa-sisa dari anggota PKI, maka diadakanlah beberapa operasi militer di beberapa daerah seperti Operasi Merapi di Jawa Tengah di bawah pimpinan dari Kolonel Sarwono Edi Wibowo, kemudian ada Operasi Trisula di Blitar dipimpin oleh Kolonel Muhammad Yasin dan juga Kolonel Watermin. Dampak yang terjadi pasca G30 SPKI ini membuat beberapa perubahan besar seperti secara politik, lahirlah kekuatan baru yaitu kekuatan Angkatan Darat. 165 sisa-sisa pengikut PKI ini pun terus dicari dan nama PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. Ketiga, kekuasaan dan pamor politik dari Presiden Soekarno semakin memudar. Ini mungkin bisa saja sesuai dengan harapan Amerika, namun siapa yang tahu, kadang buktinya sendiri belum benar-benar terungkap. Yang kelima atau yang terakhir, apa jadinya jika PKI berhasil mengkudeta pemerintah? Menurut sejarah Indonesia, bila kudeta yang dilakukan oleh PKI ini berhasil, kiranya ada 11 kemungkinan
kemiskinan yang terjadi pada saat itu. Nah, itulah tadi sejarah dari G30 SPKI. Beruntungnya negara kita berhasil bertahan melawan pemberontakan yang terjadi. Jika tidak, mungkin kita tidak akan mendapatkan kebebasan seperti saat ini. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan pembelajaran bagi kita, karena persatuan adalah segalanya. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.